rasakan sunyi, jalan ini sepi saat ku jauh darimu. Semakin ku rasa jalan ini hampa tanpa kasih dan cintamu. Betapa aku ingin kembali. Dalam doa dan tasbihku yang ku ungkapkan di setiap sujud, ku harapkan kau terima ku kembali. Istighfarku memohon ampunan darimu. Dalam sujud dan tasbihku yang memang tiada sempurna, namun tetap ku harapkan dapat kau terima. Istighfarku mohon ampuni aku. Semakin ku rasa jalan ini hampa tanpa kasih dan cintamu. Betapa aku ingin kembali. Istighfarku mohon ampuni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. Pemirsa Simfoni Ramadan yang dimuliakan Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa
Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan kematian. Allah juga yang menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada dan mengalami ketidakadaan kembali. Ayat yang baru saja saya baca berisi tentang berbagai cobaan yang Allah berikan kepada manusia sebagai makhluk yang secara naluri dan fitrah memang layak untuk diuji. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dalam ayat ini ada beberapa hal yang kita sebagai manusia diuji dengan beberapa hal ini. Kadang-kadang pemirsa kita diuji dengan al-ju', rasa lapar. Sama nih seperti pemirsa Simfoni Ramadan yang ada di rumah hari ini sedang berpuasa. Ya, kelaparan kita hari ini sedang diuji. Biasanya makan tempe goreng halal karena Ramadan, sabar. Nggak boleh dulu. Nanti kalau habis maghrib insya Allah sudah waktu berbuka boleh. Biasanya ngelihat bubur ayam, waduh enak banget. Krunya aja sampai lapar nih belum makan. Ramadan jangan coba-coba. Kita diuji dengan kelaparan. Tapi bukan sekedar lapar di bulan suci Ramadan. Kadang-kadang memang kita diuji dengan kesempitan rezeki kita yang akhirnya bisa mengundang kelaparan itu sendiri. Kadang-kadang saudaraku kita diuji dengan al-khauf, rasa takut. Takut kalau jabatan kita diturunkan oleh atasan kita. Takut kalau kita buruk di mata orang lain. Takut kalau kita tidak famous di mata orang lain. Ini adalah naluri manusia. Kadang-kadang kita juga diuji dengan kekurangan harta. Wa naqsim minal amwal. Takut besok makan apa ya. Beda sama Nabi Yakub ketika menasehati anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Anakku, besok kalau papa udah meninggal, siapa yang bakal kamu sembah? Itu pertanyaan Nabi. Ketika kita beda, bukan menanyakan siapa yang Anda sembah, wahai anakku, tapi ma ta'kuluna min ba'di. Wahai anakku, kalau papa udah nggak ada, siapa makanan yang kamu makan? Apa makanan yang kamu makan? Itu bedanya kita dengan para nabi yang begitu luar biasa akhlaknya. Kadang-kadang kita juga diuji dengan wal anfus, kekurangan jiwa, kematian orang yang kita cintai, wathamarat dan buah-buahan. Di antara fitur-fitur ujian yang Allah berikan kepada manusia, di antara beberapa cobaan yang Allah berikan kepada kita manusia, salah satunya adalah Allah memberikan ujian kepada kita tentang wa naqsim minal anfus, yaitu kekurangan jiwa atau kematian orang-orang yang kita cintai. Kita punya sahabat dekat, sahabat karib, meninggalkan kita terlebih dahulu. Punya orang tua, ternyata tidak bisa sama-sama dengan kita pada saat ini berpuasa di bulan suci Ramadan. Telah lama meninggalkan kita, mendahului kita. Inilah ujian yang Allah berikan dalam surat Al-Mulk, dijelaskan untuk menguji keimanan hambanya. Allah ciptakan kehidupan, juga menciptakan kematian. Pemirsa Simfoni Ramadan Dai TV yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang penuh dengan berkah ini, kita akan coba membahas tentang bagaimana kita bisa menjadi insan-insan yang bisa mempersiapkan bekal ketika kita hidup di dunia kalau ajal menjemput kita. Sebab
umur ini tiada yang tahu. Dan akhir hidup kita tidak ada yang bisa menerka. Ada orang hidup di dunia ini berawal buruk, berakhir buruk. Abu Jahal contohnya, Abu Lahab. Ada manusia berawal baik, akhir hidupnya buruk. Syekh Basiso, orang yang alim, yang faqih, tapi ketika digoda oleh syaitan, akhirnya seorang syekh yang alim tersebut mati dalam keadaan kafir. Ada di antara kita yang mungkin berawal buruk sekali, namun berakhir baik. Dulunya suka meminum minuman keras, dulunya suka berbuat maksiat, tapi sekarang insya Allah bisa menjadi hamba yang bertakwa. Umar bin Khattab adalah contoh buat kita. Dulunya preman, tapi mati dalam keadaan beriman. Allah karim. Saudaraku, pemirsa Simfoni Ramadan yang dimuliakan Allah. Ada juga makhluk yang berawal baik, berakhir baik. Para nabi dan rasul. Beliau-beliau adalah orang-orang yang awalnya baik dan mati pun dalam keadaan baik. Kita berdoa, mudah-mudahan kita seperti beliau-beliau. Dan minimal, paling tidak, biarlah dulu kita punya pengalaman kehidupan yang buruk, asal berakhir baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pemirsa Simfoni Ramadan, sebab umur ini terlalu singkat jika hendak dihitung. Ungkapan saya, umur kita kalau memang hendak dihitung hanya sebatas adzan dan sholat saja. Pemirsa tahu bagaimana batasan antara adzan dan sholat? Begitu singkat. Mungkin hanya sebatas 5 menit. Adzan sudah dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai la ilaha illallah. Apa yang kita lakukan? Salat qabliyah, 2 rakaat, dan kita pun melakukan salat. Apa filosofinya? Kenapa umur kita hanya sebatas adzan dan salat? Lihat, ketika kita hidup, ketika kita mengambil nafas, menghirup udara segar dari dunia yang fana ini, ketika kita keluar dari rahim ibu kita menuju dunia yang penuh dengan fana dan dosa ini, yang pertama kali dilakukan oleh orang tua kita adalah mengazankan kita. Dan setelah kita meninggal, yang dilakukan orang dan tetangga-tetangga kita adalah menyolati kita. Umur kita hanya sebatas azan dan sholat. Oleh sebab itu, berbuatlah kebaikan apa yang kita bisa perbuat. Pemirsa Simfoni Ramadan Dai TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ibarat daun yang subur ini. Berawal dengan kesuburan, berawal dengan tunas, namun akhirnya mati sebagai daun yang kering, sebagai daun yang busuk. Begitu juga dengan hidup kita. Ada orang yang hidupnya panjang, namun sedikit akan kebermanfaatan. Tapi ada dari kita yang hidup begitu singkat sekali, namun begitu luas kebermanfaatannya. Kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia di sekitarnya. Saudaraku, pemirsa Dai TV yang dimuliakan Allah, ingat bahwa hidup laksana terminal. Dunia ini laksana terminal saja. Dan terminal yang kita tahu hanyalah hanya tempat singgah belaka, bukan tempat tujuan. Pemirsa Simfoni Ramadan Dai TV,
Kata Rasul, yang bakal mengikuti kita ke dalam kubur adalah yang pertama, ahluhu, keluargamu. Kita punya keluarga di dunia ini, kita punya tetangga di dunia ini. Mereka adalah orang yang paling sedih ketika kita meninggal dunia. Biar kita tidak bertegur sapa ketika hidup, tetapi ketika kerabat kita mendengarkan kita sedang meninggal dunia, maka merekalah orang yang paling pertama memandikan kita, mengkafani kita. Lihat betapa sayang tuh tetangga kita, pemirsa. Tetangga kita saking sayangnya nggak biarin kita mandi sendiri, kita dimandiin. Betul? Saking sayangnya tuh tetangga kita sama kita, walaupun nggak teguran sebelum kita meninggal. Ketika kita meninggal, saking sayangnya mereka nggak biarin kita pakai baju sendiri, dipakai bajuin kita sama mereka, dikafanin. Subhanallah. Udah selesai dimandiin, selesai dikafani, subhanallah. Biasanya kita sholat sendiri, saking sayangnya mereka, mereka pun tidak sanggup membiarkan kita sholat sendiri, kita disolatin. Selesai dimandiin, dikafani, disolatin. Saking sayangnya tetangga kita, mereka tidak mau membiarkan kita sendirian pergi ke kuburan. Kita ditenteng pakai kerendak. Allah karim. Ini pelajaran yang dahsyat buat kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Tapi sesayang-sayangnya tetangga, sesayang-sayangnya keluarga, sesayang-sayangnya anak kepada orang tuanya, sesayang-sayang